tafsir Al-Quran Tafsir Azim Ibnu Katsir. Di situ ayatnya hadis yang panjang sekali yang menyatakan ketika nanti Allah Subhanahu menetapkan orang masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Beberapa orang beriman ini tidak mau masuk surga. Dan mereka masuk surga. Terpaksa si malaikat Ridwan, ayo masuk surga. Dan milih. Kenapa? Dulu teman-teman saya ngaji malam kampus itu belum nampak sekarang. Maka akhirnya malaikat Ridwan menyerah. Akhirnya Allah Subhanahu paksa, walaupun ketemu cuma satu kali saja. Makanya semakin sering kita bertemu orang soleh, kesempatan surganya semakin tinggi. Iyalah sebab kembit melek lalu sukul jauh-jauh. Adit sekarang berdait kan orang soleh. Aksiru min asdiqais soleh. Fa innahu syafa'atan lahum fi yaumil qiyamah. Perbanyaklah bertemu orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh ini sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Soal maka dia tahu andalan amal mesa. Dia tahu andalan amal maka ketika kita bertemu saja dengan orang soleh ini, maka itu sebagai bukti cintanya Allah kepada kita. Sebagai mempercepat diterimanya doa. Contohnya nih, dijelaskan dulu bagaimanapun solehnya kita dalam hadis itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda di dari Siti Aisyah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menghancurkan suatu kaum, satu desa, satu Korea. Maka di satu desa itu jumlah orang taatnya, orang solehnya 18.000. Orang taat semua. Tetapi tidak ada satu pun dai Allah di sana. Waalaikumsalam. Nah, ayo. Jadi, nah perhatikan. Dekat-dekat sama. Ada supaya kita dipandang Allah. Mujahadah lagi. Nah, perhatikan. Nih, ini hadisnya sahih dijelaskan dalam syarat di kitab Tanbihul Ghafilin. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, hancurkan kampung itu. Hancurkan kampung itu. Padahal di kampung itu jumlah orang solehnya 18.000. Kira-kira oleh kampung 10.000 dengar. Ini orang 18.000 ini tidak pernah maksiat seumur hidupnya. Tidak pernah maksiat seumur hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada malaikat, wahai Jibril, hancurkan itu semua kampung. Ini hadis sahih. Maka malaikat Jibril tidak berani, ya Allah, di sana umatmu tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata seumur hidup. Boleh dan dengarlah hancur dengan. Jadi Allah kirim, Allah paham, tidak perlu khawatir ditiru. Jadi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, hancurkan kaum itu. Maka sebelum malaikat Jibril hancurkan, maka Jibril alaihissalam harus cek dulu. Tidak seperti kita langsung kes-kes, enggak, dicek dulu. Nanti tahu mulai kira-kira. Tapi malaikat Jibril tidak berani. Di semua kampung itu tidak ada ahli maksiat satupun. Jumlah orang taatnya 18.000. Semua kampung taat semua. Tidak ada yang maksiat satupun walaupun sekali seumur hidup. Cuman salah mereka ini satu. La yaghdulu fillah. Nin wasili juga dengan taat karena Allah. Kemudian dan tidak pernah berkerut keningnya melihat orang tidak taat. Maka satu kampung itu dihancurkan oleh Allah. Maka berkata ya Aisyah, ya Rasulullah, anuhlikuna wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kami akan dihancurkan sedangkan kami semua orang soleh? Naam, iya, semuanya akan dihancurkan.
Karena mereka tidak pernah risau melihat saudaranya yang lain tidak taat kepada Allah. Apalagi macam itu. Taat belang-belang. Baca belang-belang. Lamun dek pikiran umat Nabi binasa dari zaman. Lamun sadu jadi Nabi. Maka oleh sebab itu, kalau kita tanamkan dalam diri kita sedikit saja risau kepada umat, maka semua para malaikat akan memperhatikan daripada sinar kita. Dan kita akan dijadikan asbab hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini syarat daripada wali itu risau. Dan setiap risau itu dibuktikan dengan tindakan. Setelah kita tindakan, maka Allah Subhanahu akan menguji betul apa dia. Maka wa'udzu fi sabili. Allah akan jadikan dia terhina di jalan. Bagaimana dia terhina? La ukhrijannahum min diyarihim. Dia akan dikeluarkan dari rumah mereka, dari kampung mereka, dari keluarga mereka. Kenapa dia dikeluarkan? Karena mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman di akhir zaman tidak boleh aman. Orang yang merasa aman adalah orang munafik. Nah, kira milan jadi munafik apa tidak? Mudah-mudahan. Karena innal munafiqina wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Orang munafik laki-laki, munafik perempuan, orang kafir kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Maka insyaallah semua ya. Insyaallah belajar semua insyaallah. Nah, kita tutup ini kitab Mishkatnya. Kita buka kitab Tauhidnya. Baik. Boleh bertanya, ditulis dulu. Halaman berapa yang belum? 38. Hah? 38. 38. Nah, oke. Jadi paling atas yang Nabi Sallallahu. Nah, jadi mulai dari hadis Nabi paling atas ya. Bab zikir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aksiru zikrullah hatta yakulu majnun. Ini ada keterangannya di sini. Jadi aksiru zikrullahi hatta yakulu majnun. Yakulu majnun. Perbanyaklah mengingat Allah sampai orang-orang menyebut kita orang gila. Tapi zikir yang seperti apa yang menyebabkan kita disebut gila? Ini namanya tafsir hadis bil ayat. Orang yang tidak paham itu, dia tidak mengerti bagaimana yang dimaksud dengan hadis ini. Maka hadis ini ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma sahibukum bimajnun in huwa illa dzikrul lil alamin. Bukanlah Muhammad itu gila, kecuali Muhammad itu adalah pemberi peringatan tentang dahsyatnya alam akhirat. Jadi redaksi dalam hadis ini syarat kemungkinan tercepat orang itu disebut gila ketika dia dakwah. Benar ya Allah. Ini tafsir ayat bil hadis. Karena tafsir itu ada ayat bil ayat, kemudian ayat bil hadis, kemudian hadis bil ayat, kemudian yang terakhir baru bil ra'yi. Sehingga orang yang tidak paham tentang redaksi hadis, tidak paham tentang redaksi ayat, dia haram menafsirkan dengan ra'yi. Maka orang yang tidak paham jika sebut campin 100.000 kali zikir, tidak sebut dengan jogang. Tapi ketika kita mengikuti cara zikirnya Nabi, otomatis Nabi SAW otomatis langsung kita akan diponis gila. Kapan itu? Ketika kita sampaikan kepada orang la ilaha illallah. Tapi kalau disebut sendiri tidak akan dapat hinaan. Coba tes deh. Zikir sejuta kali balik hari yang nolok. Darah. Tapi ketika sekali turun di lapangan, qulu la ilaha illallah, maka Sayyidina Abu Bakar langsung dipukul sampai pingsan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
Sekarang pukul 8. Maka kalau kita zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mengalami sebagaimana yang dialami Rasulullah. Kapan Rasulullah SAW mengalami pernyataan gila? Ketika dia zikirnya di muka umum. Zikir apa itu? Dakwahkan la ilaha illallah di muka umum. Maka Maulana Syekh, beliau pernah menyampaikan 1 sama dengan 1000, 1000 sama dengan 1. Kalau Logo Sami zikir di rumah sampai 1000 kali, nilainya 1. Tapi 1 kali kita sebut la ilallah di muka orang yang belum taat, sampaikan kalimat itu, maka nilainya dengan 1000. Maka karena kualitasnya tinggi, maka terbian Allah subhanahu cepat turun. Kenapa? Untuk menguji daripada orang yang membawa kalimat tadi. Mau nggak diuji Allah? Kayak ujian nasional, kalau dia ikut ujian standar nasional, maka lulusnya bahagia. Kalau ujian standar corona, nggak senang. Yang kena lulus corona di luar ujian. Maka syarat kalau mau diuji Allah, mau jadi wali Allah, siap dihina di jalan Allah. Al-Quran, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amal amilin min dzakari wa unsa wa hajaru fi sabili sabilillah la ukhrijannahum min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu la ukaffiran anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dzalika husnul ma'ab. Ya, firman Allah dalam satu lagu. Maka orang-orang yang Allah jawab daripada amal mereka. Allah menyatakan, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kalian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang bagaimana? Wahajaru, yang mereka hijrah. Hijrah dari mana? Al-hijrah ma hajar anhu. Yang namanya hijrah itu meninggalkan sesuatu yang tidak disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang tidak disukai Allah itu ya apa? Ya ayyuhal muzammil qum fa'al. Wahai orang yang diam di rumah, bangkit. Fa'anzir, ingatkan semua umat manusia. Allah. Warabbaka fakabbir, takbirkan Allahmu, takbirkan Rabbmu. Wasiyabaka fatahhir, maka sucikan akhlakmu dengan suci. Karena syarat paham Quran itu harus suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan mungkin orang paham Quran kecuali disucikan Allah. Dan kapan dia disucikan Allah? Ketika qum fa'anzir warabbaka fakabbir. Ketika berdiri sampaikan kepada umat Allah kuasa maha tidak kuasa. Benar. Lamun hele lamun dia paham Quran yang tahu. Maka Allah sudah sebutkan, tapi berat ini. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Tapi ingat, kalimat dakwah itu kalimat yang besar. Kalimat yang berat. Inna sadulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami letakkan di pundakmu itu kalimat yang berat, artinya kerja dakwah yang berat. Kalau kita pikul, jawabannya tadi, wa uzu fi sabili, akan diremehkan, dihina di jalan Allah. La ukhrijannahum min diyarihim, mereka akan diusir, dikeluarkan, dimarahi di rumahnya sendiri. Nah, oleh siapa? Oleh bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, keluarganya. Supaya apa? Allah yang gerakkan mereka untuk mengetes. Benar nggak mereka? Liya'lamallahu alladhina sadaqu wa liya'lamal kadhibin. Allah pengen tahu jujur nggak imannya atau enggak. Dia pilih Allah atau pilih makhluk. Tapi orang pilih Allah tetap stabil. Orang yang pilih Allah, maka Allah akan tundukkan semua makhluk ini. Maka orang yang pilih makhluk, maka Allah akan diperbudak oleh semua makhluk yang lain. Nah, tapi ingat, pilihan ketika milih Allah itu berat. Tidak segampang kita bicara. Masih niru pamak sampai nanti. Ketuaan, ketika saya pertama kali mengambil keputusan seperti ini, satu kampung tidak ada suka. Jadi makmum di Teber. Tapi ingat, itu adalah kehendak Allah. Ad-dunya zahiru fitnah wa batinu hikmah. Dunia ini ruan doang menyiksa. Lagu sebenarnya tahu. Ruan doang ngancem-ngancem, dia tahu. Kenapa?
La tataharraku dzarratun illa bismillah. Tidak akan bergerak suatu alam semesta ini kecuali kehendak Allah. Maka makhluk ini cuma bisa mengancam-ngancam saja, tidak akan berani dia kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gertakannya. Nah, maka tanam dalam batin yang kuat bahwa saya siap jadi pengawal Imam Mahdi. Tapi tentara Al-Mahdi itu tidak ada iman ala harfin, ujung-ujung iman. Baru sudah itu si deman naik dajjal doang takut. Orang terkilang doang si makhluk takut. Tidak. Tentara Al-Mahdi tidak takut sama malaikat maut. Wahai malaikat, kamu tidak berhak cabut nyawa saya. Sesuai dengan dalam keterangan kitab Dakaikul Akhbar yang kemarin, malaikat maut saja tidak berani cabut nyawa dia, apalagi manusia. Nah, maka oleh sebab itu mau tidak kita dapat iman seperti ini? Ketika mau dapat iman seperti ini tidak gratis. Maka kita harus siap. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan letakkan kepada kamu tugas yang berat. Apa itu? Rabbaka fakabbir. Besarkan Allahmu daripada makhluk yang lain. Dunia kecil, dunia hina, dunia lemah. Allah yang kuasa, Allah yang hebat. Berani tidak kita? Berani tidak kita ini? Empat bulan. Bagaimana kita mampu melawan Dajjal? Melawan gertakan makhluk yang lemah saja tidak berani. Bagaimana kita mampu bertakbir di hadapan para musuh-musuh Allah? Bertakbir di hadapan keluarga saja tidak berani. Ini sahih. Karena kita generasi terakhir. We are the last ummah, the best ummah. Kita ini umat terbaik dari umat yang terbaik. Kenapa? Umat terbaik, umat Nabi. Tapi kita dipilih di akhir zaman, berarti kita yang dipercaya oleh Allah untuk menghadapi Dajjal. Bukan sahabat yang dipilih, tapi kita yang dipilih untuk menghadapi Dajjal. Berarti ini umat terbaik. Sehingga kualitas kita ini, satu kita dibanding satu sahabat. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati fal ajru mi'ata syahid. Ketika pegang sunnahku di akhir zaman, ketika umat dirusak, maka perbandingannya 100 sahabat. Maka kekuatan bapak-bapak ini satu orang 1 banding 100 sahabat. Makanya bisa melawan Dajjal. Tapi iman yang seperti bagaimana? Yang tamassak ini pegang teguh tanpa mundur-mundur. Indah fasad di umat, ketika umat ini fasad. Apa yang dimaksud dengan fasad ini? Ya'rifunal ma'ruf wa yunkiru. Mereka tahu itu benar tapi tidak mau amalkan. Itu fasad. Ketahuan bahwa kerja agama itu hebat tapi tidak mau diamalkan. Tahu sholat berjamaah itu hebat, tidak mau diamalkan. Ini fasad semua. Maka kita pegang teguh, tapi risikonya nyawa hilang. Nah, kenapa kita hebat? Karena kita tidak pernah ketemu Nabi. Kedua, kita tidak pernah menyaksikan wahyu turun. Tidak pernah menyaksikan bagaimana ditulisnya Al-Quran. Tapi kita bisa yakin sempurna kepada Allah. Sehingga bandingin kita satu umat akhir zaman ini 100 sahabat. Maka itulah sebabnya Allah pilih kita menjadi pelawan Dajjal. Tapi kalau masih jangan dekat-dekat. Nanti hangus sama Dajjal. Lurus kita dipandangnya ke depan. Maka itulah sebabnya semua makhluk akan tunduk. Maka hidup tidak boleh banyak tapi-tapi. Satu saja, Allahu Akbar. Makhluk nggak ada, Allah yang besar. Nindek kena ahu-ahu, banyak ahu-ahunya. Lamun milih selamat, kan? Nah, maka oleh sebab itu banyaklah menyebut Allah sehingga manusia berkata terhadapmu, engkau ini orang gila. Maka sebagaimana tadi, kalau pingin langsung satu kali kita sebut, langsung sudah dicap gila ketika kita dakwah di muka umum, dakwah di pasar, dakwah di diskotik, dakwah di muka umum, di kadung DPR, di gubernur semua, dakwahin jogang mau terkena. Piran mulai kepala sekolah di jogang. Berarti kita sudah mendapatkan predikat daripada wakil Nabi. Nah, kenapa? Ketika kita mewakili Nabi, berarti kita mengalami apa yang dialami Nabi. Mulai dari hinaan, kedua
dan pertolongan Allah. Lamun dek ini sebelah. Ya. Sebelah dari turut Nabi aku hidup pilih aman. Tidak ada sahabat yang aman hidupnya. Tidak ada semua pengikut Nabi yang aman hidupnya. Asyadul bala al-anbiya summal awliya summa yalunahum summa yalunahum. Yang paling besar ujiannya, adanya ujian tarbiyah imannya ialah para nabi dan para wali. Lagu milih aman yang munafik jari. Karena hanya orang munafik yang mau tuh lain raos, tuh lain keraos, kan aman jadi dia. Tidak ada musuh kuda dek milih budi musuh nih. Ya, mata munafik jadi. Tapi orang beriman wajib punya musuh satu, setan. Siapa setan? Kalangan jin dan manusia yang tidak senang orang taat. Benar. Nah, jadi tergantung pilihan mungkin milih aman atau milih meresakit. Tapi ingat orang beriman itu yang sakit jasadnya saja. Adik tolong tapi dia tidak terkesan. Kenapa? Dia ini kiriman Allah. Enggak siri. Oh iya tam terjab sini dek wajib. Oh selesai masalah. Yang sakit siapa? Dia yang ngomong yang sakit. Benar ya Allah. Itu tidak masalah. Kecuali mumpuk, betul. Mumpuk lain cerita. Nah mengerawat saya terserah. Apapun milih. Nah, maka oleh sebab itu, lamun milih jadi wali nenek, siap standar Quran diremehkan, disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengalami apa yang dialami Rasulullah, maka kita juga berhak mendapatkan sebagaimana mendapatkan Rasulullah dapat wahyu, kita tidak dapat ilham. Rasulullah dapat mujizat, kita dapat nusratul sama. Kenapa? Untuk mendatangkan yakin kepada kita, maka kita perlu bukti secara langsung. Jangankan pelunggu, Nabi Uzair saja pernah ragu kepada Allah. Nabi Uzair ini begitu nenek kaji berminta rupa dengan mati. Maka Nabi Uzair ini dimatikan 100 tahun. Sampai keledainya jadi tulang belulang. Dia dah mati. Akan tetapi ketika meninggal dunia sama 100 tahun itu, nasinya bangun-bangunnya, nasinya masih hangat, tapi keledainya sudah mati. Kam labistu yawman au ba'da yaum. Aku mati pergone yang tidak Uzair semalam atau setengah malam. Tidak bal labista mi'ata ayyam. Kamu itu tidur selama 100 tahun. Ya Allah. Ya, amun yakin Nabi Uzair setelah mengalami mati secara langsung Nabi Uzair. Nabi Ibrahim juga pernah ragu dong nenek. Berembitan nenek kuasa biar benar mati. Langsung Nabi Ibrahim disuruh pelihara 40. Lamun pelungguh lebih hebat ke Ibrahim, langsung yakin. Langsung yakin jadi nenek kuasa yang dinuah perlu. Don tayak balik langsung yakin. Oh berarti si de menyatakan diri aku lebih hebat daripada Nabi Ibrahim. Nah, ia yang pelai. Kenapa? Iman ini perlu disaksikan langsung. Maka untuk mendapatkan iman itu Allah memberi standar. Afalam yasiru fil ardh. Manusia kembali memilih lampak di bawah dunia, ngerinding lampak. Summa takunu qulubu yaqiluna biha, supaya mata batinmu dibuka oleh Allah. Artinya imanmu dibuka. Tetapi la ta'mal absar, bukanlah buta matanya manusia, walakin qulubu bis-sudur, mata batinnya yang buta semua. Bukan mata zahir. Maka ini tandanya kelanjutan ini min ala mautil qalbi, tanda seseorang itu hatinya sudah mati. Adamul hazan, din wah bersedih. Ala ma fataka minal muwafaqat, ketika amal taat itu lolos. Yang kedua, wah sedih gara-gara di tahajud. Oh berarti mati nanti. Insyaallah. Kenapa? Lai manidda'al mahabbah wala yuridu wala yuhibbu an khalwa ma'hu fahuwa kadzab. Orang yang menyatakan diri cinta
tapi tidak suka berdua-duaan, berarti itu bohong. Sedangkan Allah sudah menyatakan, wahai hambaku, bangun, maka apapun yang kalian minta saya akan beri. Karena di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, memanggil semua hambanya, wahai kalian yang punya hutang, bangun, minta selesai, aku akan selesaikan. Yang punya dosa, minta, saya akan ampunkan. Yang punya penyakit, minta, akan selesaikan. Karena apa? Di setiap malam itu ada sa'atul ijabah. Siap la yuafiku ahadun, tidak ada satu pun yang menemukan saat malam itu illa stajabu lahu dunyahu akhiratahu, kecuali dia akan dikabulkan semua permintaannya, baik dunia maupun akhirat. Jadi memilih dunia ini sebenarnya gampang. Ini yang perlu lelah. Ini pikiran semalam doang. Lamun ini ilmu tasawuf kan, lamun ilmu dengan salah tirakat, ini ilmu pati geni debaran. Ini pikiran semalam urut. Aku ngede sama semalam tuh. Maksud karena supir bis. Dia tidur semalam. Sebut desa milik gua bersasak, ya Allah. Milik semena, ya Allah, milik semena terus ada benar. Mbeh jaga tahu saat tepat no, sebut dengan rawas bakal langsung cash terjadi. Nah, maka orang yang kehilangan waktu saat itu pasti dia bersedih. Karena waktu berduanya bersama Allah terlewatkan. Lagu Kiai Ketuaan ini selaku jujur jawab. Kira-kira uang sedih dia mau tahajud? Uang Ustaz. Uang yang Ustaz. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya Allah. Nangis rasa pecah mengaji dong lagi. Kira-kira wah mau sedih gara-gara dia mau subuh dulu dulu. Nah, karena di sini min alamatil mautil qalbi, dari tanda-tanda matinya hati, adamul hazani, tidak pernah bersedih, ala ma fataka, atas apa yang terlewatkan daripadamu, minal muwafaqat, dari ketepatan kesempatan taat. Ini mau zikir pagi petang susah, masya Allah. Artinya apa? Ketika kita tidak dapat itu, berarti kita sedang tidak disukai Allah. Iya, musedihan. Marah misal, si dia bude kemelaan, dia milih kerja berait, atau sendiri aneh, dia milih kesapak, berembi kira-kira. Nah, berarti orang yang paham Allah itu ketika dia terlewatkan kebiasaan taat itu, maka dia sedih. Apa salah saya di hadapan Allah? Kenapa Allah tidak mau memberikan saya kesempatan taat? Dia musedihan. Apa kira-kira salah saya? Bahin dia nangis. Lagu ini jamak kanya. Ndek mau tahajud jamak, ndek mau zikir jamak. Berarti wasndara adil. Tapi ketika belum mau coba makin, ketika belum punya uang 1 miliar, paling berhenti kira-kira. Stres. Ini yang hilang dunia, surga kita hilang, bidadari kita hilang. Masya Allah. Karena apa? Karena 1 kali sujud kita kepada Allah itu lebih berharga daripada surganya Allah. Sekali sujud, satu lagi 2 kali. Itu lebih berharga daripada dunia dan makanya kenangan terindah nanti pada di surga ialah kenangannya sujudnya di dunia. Masya Allah. Tapi pernah enggak kita bersedih kepada Allah, ya Allah, apa salah saya, kenapa saya tidak bisa dapat sujud tadi malam? Berarti arah salah nenek yang udah terganggu. Marah misal bertemu dia sampai si batu, dia terbuka lawang. Berembirat, dia terbuka lawang. Nah, kenapa ketika tidak dibukakan itu kesempatan taat sama Allah tidak pernah kecewa? Tanda hatinya kita sudah mati. Ini kita ini lakukan. Lagu satu kan. Kemudian watarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudiz zallat, dan tiada sedihmu ketika kamu melaksanakan daripada adanya ketergelinciran. Misal mana, wah salah,
Apa ke? Wah, lupa maksiat, lupa apa gawe ini sedih. Ya Allah, langsung istighfar. Ya Allah, maka itu tandanya juga hati kita tidak sedih karena terlewatkan taat, tidak menyesal ketika terlanjur maksiat. Kira-kira ini dakwah orang parang di maksiat. Allahumma sholli ala Parang di mulai dakwah no maksiat. Berarti lamun di mulai dakwah demen buya dengan taman neraka. Iya yang pelai. Berarti senang buya dengan taman neraka. Sendiri taman neraka. Anak taman neraka tepuk tangan. Ya Allah. Artinya dia masih bisa tersenyum lihat orang tak sholat. Ya Allah. Dia masih tersenyum melihat orang tak taat kepada Allah. Tan sedih. Ketika duitnya hilang, berarti dia lebih menghargai daripada hartanya daripada perintah Allah. Tak iman jemaah. Kira-kira mutamot nyaun si malaikat malam ni apa itu cerita ada pernah ni. Tidak pernah kita bersedih meneteskan air mata melihat anak kita, saudara kita meninggalkan perintah Allah. Ini jauh-jauh ini dengan mana? Wah, kira-kira sedih melihat diri kita, anak kita meninggalkan perintah Allah. Tak iman, tak hati. Orang diri kena doh depan nenek. Maka oleh sebab itu, ingat dengan dia. Ingat, jangan sampai kita mati dalam keadaan seperti ini. Jangan sampai kita mati. Apa itu ni berjawabkan kepada Rasulullah? Karena sebelum kita ditanya mungkar nakir, marah buka, maka Rasulullah datang. Ketika Rasulullah datang menjumpai ketuaan, misalnya si bulan berembe kondisi agama di zaman kamu. Ini ketawa, ini kelondah ya Rasulullah. Sibuk lalu jual es. Sibuk lalu di bangkat ya Rasulullah. Sibuk lalu jual maku. Sibuk lalu di pekan. Kenapa? Karena kita akan menjawab sesuai pekerjaan kita masing-masing. Coba tes dengan berembe masjid di gubuk makan. Tinggal dia menjawab. Di luar saya masjid masalah. Berembe kondisi dengan di gubuk Nington jawab kenapa dia kena penyakit autisme. Apa autisme? Sibuk dengan dunianya sendiri. Ini nggak peduli dengan umpar diri batu lalu. Maka oleh sebab itu jangan mati dalam kondisi seperti ini. Tadi dalam hadis mengatakan 18.000 taat semua, tapi dihancurkan Allah karena tidak ada risaunya terhadap melihat orang yang meninggalkan masih. Dan syarat daripada sholat kita diterima Allah ialah istiqomah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kepada tetangga keluarga sendiri. Lamun darat tamrisau ja berarti haram diterima sembahyang. Astagfirullahaladzim. Hindi diterima awak sembahyang. May bukti sembahyang diterima. Tidak kekuatan amal sunnah. Artinya apa? Ibadah kita ini tidak ada kekuatannya menghidupkan agama dalam diri kita. Bagaimana bisa menghidupkan orang lain? Benar ya Allah. Maka oleh sebab itu hadis mengatakan ta'murunna bil ma'ruf aw tanhauna 'anil munkar aw la yushrikunna 'alaihimul iqab wa tad'uni fala yustajaba lakum. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Hendaklah kalian istiqomah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian tinggalkan, maka Allah akan turunkan bencana. Bencana apa yang paling pertama? Hatinya keras. Bukan bencana gempa bumi, tanah longsor, ini bencana zahir, ringan semuanya. Tapi bencana paling berat oleh beriman, hatinya lalai kepada Allah. Ini bencana paling berat. Karena kalau gempa bumi dan longsor mati menghapuskan dosa, tapi mati karena hati lalai neraka. Allah Akbar. Mimpi. Jadi dengan nanekan mumparan di bencana. Oh, dah bencana bukti
Padahal dia tidak mau tahajud itu bencana. Dia tidak mau naik salat berjamaah bencana. Tidak mau pikir umat itu bencana. Tidak ada risau melihat keluarganya dan tutup aurat itu bencana. Maka cara pandang orang beriman sama orang tidak beriman berbeda. Nah, kira-kira wah menangis tetangga untuk sembahyang. Selapuan nih. Nah, oh bagi senang boleh dengan tersiksa nih Bu. Oh, alhamdulillah kan. Ndak beda nasi. Tangga keluarga ninggalin perintah Allah. Padahal hadis sahih jelaskan innallaha anzala 70 laknatan fil mawatini fiha tarikus shalah. Allah menurunkan 70 laknat dalam satu tempat apabila satu orang meninggalkan sholat. Itu 10 laknat. Lamun sekit dengan namun dua. Berarti apabila doa kita sering terhalang, berarti tandanya terlalu banyak orang meninggalkan sholat. Ya sebab irup tene zaman terkrisat sini. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang meninggalkan sholat. Akhir doa kita terhalang dengan maksiat mereka. Maka Allah dalam ayat mengatakan bahwa ittaqu fitnatan la tusibu zalimuna minkum khassah. Takutlah terhadap bencana Allah yang tidak menimpa orang zalim saja. Siapa yang di situ kena semuanya. Dan fitnah di sini jangan kira hanya gempa bumi dan longsor ini bencana zahir. Artinya bencana paling besar doa kita terhalang ke langit. Apa tergawe yang terhalang doa? Ini apa tergawe? Sembahyang diterima sendiri, doa diterima menapa ketiru. Inilah bencana paling besar, musibah paling besar. Maka Allah wanti-wanti kita Al-Anfal pada juz ke-10. Ittaqu fitnatan, takutlah la tusibu zalimina minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi semua akan kena yang ada di situ. Ketika mereka hendak pikir umat, walaupun dia waliullah bakat banget lakukan. Jangankan macam-macam itu, pukul dan risun. Yang ketuan, wah kedua jemaah mubian tahajud. Wah dua keluarga. Insyaallah dijawaban. Wah pandai. Nah ini itulah makanya kenapa sholat kita ini belum diterima Allah. Padahal kita sudah minta Allah Rabbil warhamni wajburni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. Minta rezeki, minta ampun dan saya minta ditutup semua kesalahannya. Tapi kenapa masih susah kita rezeki? Kenapa masih susah dalam semua perkarahan? Tandem sembahyang diterima. Lamun diterima sembahyang deng gak masih susah hirup. Apa gak sembah nenek? Nenek sembah, ahli sama lahirut. Lamun masih sembah nenek mau lahirut, berarti nenek mana terima, wano lain-lain. Maka dalam hadis Sahih mengatakan, iza tabayatum bil ina, apabila kalian sibuk berjual beli dengan riba. Wa khastam aznabal bakor, kalian sibuk arak sapi arak bembe. Waraditum bizar'i, dan kalian senang dengan petani, talat pari, talat makut, apa? Wa tarabtumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan dakwah jalan Allah. Sallallahu alaihi wasallam zalilan, Allah akan hinakan kalian sehina-hinanya. Allah. Hatta tadiyala umur dunyakum, sampai kalian kembali mengambil usaha agama kalian. Benar ya Allah. Apa sehina-hinanya itu? Buktinya sekarang kita jadi budak orang kafir. Beda pegawaian, saya bos tuh. Dengan dia sembahyang doang dari bos. Tapi apa dek? Benar. Ini dengan Islam, saya sembah nenek lah pegawai dengan lima batu. Kan itu penghinaan yang paling besar. Di hati kita ini ada iman,
Di kepala kita ada Al-Quran. Kenapa bisa tunduk pada orang yang kafir kepada Allah? Benar ya Allah. Itu caranya Allah menghinakan kita. Karena kita adalah hilang wibawa Islam dari diri kita. Idza azamat umat dunia nuziat minha haibatul Islam. Wandarat nilai Islam waktu. Hebat. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kira-kira berhenti milik itu. Mau seperti apa kita hidup itu? Padahal Allah menjelaskan la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah hina, jangan mentah masa rendah. Kalianlah makhluk paling tinggi melebihi mereka. Tapi syarat in kuntum mu'minin. Jadi kalau benar imannya. Enggak, itu kisah nih. Dia perlu kisah ekonomi, politik, militer, usaha, iman kisah selaku makhluk tunduk. Dari perintah-perintah doang. Ngamu apalagi tembak jin semua lagi berat, banyak emas tuh datang. Kamu milih lakukan. Iman ni lah. Nah, iman paling penting. Dia perlu kisah lain-lain, iman doang kisah. Semua tunduk. Lamun bahasa kasar nih kita jam-jama. Lamun seningan doang di tundukan. Berbeda tundukan neraka. Berbeda tundukan malaikat. Berbeda takut jin semua pakai berat. Berbeda takut. Sedangkan orang beriman itu jangankan jin siluman, setan tidak boleh takut. Takut. Kenapa? Setan tidak bisa menggoda orang beriman. Laisa alaihim sultan wa 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Qur'an. Tidak ada kemampuan bagi setan mengganggu orang beriman. Yang mana orang beriman tawakal sempurna kepada Rabb mereka. Jadi setan itu hanya bisa menggoda sama setannya saja. Ini dimungkin Al-Quran salah. Ada yang mau balik setan dari Setan di sini deh. Masya Setan di sini dari Allah. dari. Nah, ini tidak mungkin Al-Quran salah. Al-Quran jelas, laisa sultan 'alal ladzina amanu. Tidak ada kemampuan, syariat sultan itu kemampuan. 'Alal ladzina amanu, atas orang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang mana mereka tawakal kepada Rabb mereka. Maka itulah pentingnya jadi orang beriman. Tapi itu dapat imanin tidak mudah, tidak gratis. Kumparan mau iman keceprus teningan asal mau iman. Bodoh gaji. Nabi Ibrahim saja dapat iman itu dibakar dulu. Rasulullah dapat iman dihina, dilempar, di macam-macam. Sahabat dapat iman, korbannya nyawa, darah bercucuran. Kita mola-mola langsung bilang ngaji langsung mau iman, mola kan? Jihad ya. Ini cara dapat Rumun sisi ini lanjut. Setengah daripada tanda-tanda mati ialah ketiadaan berduka citanya engkau atas yang keluputan daripada mengerjakan taat dan tiada menyesali atas kesalahanmu yang telah engkau perbuat. Hati yang hidup itu merasa suka dengan adanya taat dan bersedih dengan adanya masih contoh ini dalam sarah daripada dalam kitab Ulumuddin, innal mu'mina yara ma'siyatan samun masmumun samun muktirun. Jadi orang beriman itu melihat maksiat itu racun yang bisa membunuh. Kenapa? Laisal maksiatu illa halla alaihim azab. Tidak ada maksiat sekecil apapun kecuali itu membolehkan atau mendatangkan azab Allah. Demen bayang dengan azab. Buyu-buyu sampai kena. Gawe sampai kena. Berarti senang di azab Allah. Berarti itu namanya orang gila. Standar nenek. Tapi gila standar manusia dengan pacu. Gila standar nenek dengan saat demen tak menerak. Maka akan sering kita ulang.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Ini bukan di akhirat. Wa may ya'mal, siapa saja yang berbuat mithqala dzarratin, sekecil apapun, min khairin, daripada kebaikan, yarahu. Mithqala dzarratin khairan, daripada kebaikan, yarahu, dia segera akan dapat. Bukan mengatakan sin atau sofa. Tapi ini dalam ilmu balaghah tidak ada tambahannya. Tes langsung. Nanim kau maksiat, nanim mau. Nanti lemanya lain urusan. Contoh, ketika kita buat maksiat, yang pertama kali lah hati kita gelap. Maksudnya legar kan? Itu apa nih? Haka fi qalbi, ada legar di hati. Barang-barang yang ketahuan, barang-barang yang meni-meni, legar dah. Berarti itu maksiat. Itu hukuman pertama dari Allah sebelum datang yang lain. Tapi ketika kita amal taat, kita dapat langsung tenang batin. Alhamdulillah. Itu hukum hadiah pertama. Maka bagi orang beriman, melihat maksiat itu adalah racun yang membunuh. Maka takut dari kita maksiat, langsung nagap takut lalu tersigi si Allah. Lamun tidak takut jamaah dem sadu nenek anak. Kalau kita tidak ada khawatir melihat maksiat, berarti kita tidak percaya Allah itu melihat kita. Namun menuntut mati menyala. Kenapa? Karena laisa zani wa huwa zanin illa mu'minun. Tidak adalah orang yang sedang berzina itu kecuali dia imannya sudah tidak ada. Barang yang wangkah berzina mentulak malik. Soal kembali, dia merasa tidak dilihat Allah. Merasa tidak dipandang Allah, berarti tidak iman itu. Maka oleh sebab itu kita belajar pelan-pelan insya Allah. Nah, ada pertanyaan. Boleh dari pertanyaan Bapak akhir zaman, bab tauhid mana-mana boleh. Atau mau nanya peking juga boleh. Ayo, silakan. Langsung. Ya, apa yang tanya Ustaz. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nanya, misal ini satu orang yang sebelumnya kehidupannya zaman jahiliyah lagi. Nah, terus duit harta benda lah nih yang hasil dari kejahilannya itu kan, usaha atas perkara haram dah. Terus kalau dia taubat, bagaimana dengan keadaan hartanya ini? Apakah bersebicara bersih lagi atau gimana? Nah, jadi Al-Quran sudah jawab, fantaha falahu ma salaf, yang lalu biar berlalu. Al-Quran kena mana? Fantaha falahu ma salaf. Sak tahu ini ampunan. Sadek tahu kiriman putih. Dia tahu ya kembali, balik nanya kembali. Maka fantaha falahu ma salaf. Yang lalu biar berlalu. Ya, surat An-Nisa juz keempat penjelasan dia. Insyaallah. Nah, tapi sebisanya gunakan sudah. Kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena begitulah cara kita memperbaiki diri, dan nanti Allah sendiri yang akan menyelesaikan caranya. Bagaimana? Terserah Allah. Karena man jama'a mala min ma'samin sallallahu watin wal ma'a. Saya kumpulan harta ndekan barang ndek kena. Dua jam selesai nenek. Yang bangkrut si gempa bumi, bakat si tanah longsor. Ada dulat balik, ada paling, ada semikit. Intan taran selamat dari sini, nenek. Tertipu macam-macam. Jadi nenek paran, no musibah. Orang beriman itu hadir. Kenapa? Oh, Allah telah membersihkan harta saya dari sesuatu yang tidak. Maka orang beriman itu melihat semuanya baik. Semua takdir Allah itu baik, walaupun pahit menurut pandangan kita. Ketika tempat kita dirusakkan Allah, oh berarti mungkin di tempat ini ada sesuatu yang Allah tidak ridho. Ketika tubuh kita sakit, berarti mungkin di dalam tubuh saya ini ada sesuatu yang tidak diinginkan Allah. Ketika
semua harta kita hilang, berarti mungkin dalam harta kita itu ada yang Allah tidak ridho. Maka harus takut. Harus takut. Kenapa? Jangan sampai orang yang tidak pernah sakit, tidak pernah dapat musibah, tidak pernah hilang, tidak pernah ditipu, takut ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jangan sampai jadi istidraj. Apa istidraj? Seseorang senenek. Hadis kembali. Alladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadli wa yahsabuna annahum khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dengan sak pelit, dengan sehandiwah biharta sing kumpul doang. Astagfirullah. Maka itu apa bilang Quran? Mumparan sholat. Mumparan sholat. Padahal itu buruk. Maka Allah mengatakan, sayutawwaquna ma bakhilu, dia akan opong besok dapat nenek. Astagfirullah. Sampai mobil opong mobil. Astagfirullah. Sampai balik opong balik. Saya boleh bangkit opong bangkit. Kira-kira coba tes nani. Oh berhenti rak mobil topo. Insyaallah besok ijtima. Ini Al-Quran yang menyatakan dalam surat Al-Imran, alladzina yabkhuluna bima atahumullah, dengan sak pelit terhadap harta yang Allah datangkan kepada mereka. Wa yahsabuna annahum khairul lahum, mereka mengira bahwa pelit itu baik, kumpulin harta itu baik. Bal huwa syarrul lakum, akan tapi itu sangat buruk untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka Allah akan suruh mereka pikul nanti opong untuk menghadap Allah. Kira-kira opong banget sekitar bergembira. Coba opong bangkat 5 hektar. Balik, mobil, motor, opong selapuan. Itulah yang menyebabkan dia telat menghadap Allah. Karena dia sibuk memikul harta. Mending bawa opong tepuk doang naik kengkong. Korban di jalan Allah. Makanya kalau supaya kita tidak capek-capek mengopongnya, mengangkutnya, maka dikirim dulu. Benar. Hartanya dibawa jangan ditinggal mati. Ini kan salah selama ini duit salah dan nyampean. Harta tidak bisa dibawa mati, salah itu. Harta itu dibawa jangan ditinggal mati. Kirim transfer. Bagaimana caranya? Yakinkan mayoritas wah teh pesawat selakuan kan? Lamun wah kasus teh pesawat, berarti yang boleh dibawa jadi jinjingan itu hanya tidak boleh lebih dari 7 kilo. Tapi masuk kargo 2 tahun mereka anggun. Begitupun dikirim ke akhirat, mau berapa miliar boleh. Tapi untuk bawa di Kerung Batang itu cuma 1 kain saja. Itu jinjingan. Tadi kargo silahkan, mobil kargo kanggun, bangkat 5 hektar kanggun, balik kanggun di kargo. Nanti kita ketemu di akhirat. Di akhirat kirim. Maka kelelah pada pegawaian, namun dibilin mati kan nyala. Kumpul harta. Lamun sebaik si anak tekan, namun paling anak terlalu kesia-sia mau. Malah sini merali. Merari Senin ganti dengan pacu. Tekadu mobil lalu jok pantai, jok kafe, macam-macam, masya Allah. Maka dapat dosa dari. Boleh. Allah punya sifat Ya. dan kholiknya juga punya sifat kan. Adakah Allah punya sifat, makhluk juga punya sifat kan. Terus ya, adakah sifat Allah itu untuk Allah atau sifat makhluk untuk makhluk? Sedangkan di dalam ilmu tauhid Allah memiliki semua sifat. Jadi apakah sifat Allah itu dimiliki oleh makhluk atau di mana kedudukan sifat Allah dan sifat kholiknya? Masya Allah. Asbab telu jalur dia. Nah, ini bagus. Perhatikan, ini pertanyaannya bagus.
Berarti, perhatikan. Jadi, yang ketua nih, wah belajar biologi ya, selakuan nih. Bila kata biologi teh, Itu jadi tahu contoh nih gampang. Atau nambah jangan. ada banyak contoh lain. Ilmu biologi mengatakan bulan itu tidak punya cahaya. Apa yang menyebabkan bulan itu bercahaya? Karena pantulan daripada sinar matahari. Nah, begitupun cermin itu tidak punya cahaya. Tapi ketika disenterkan cermin itu akan memantulkan cahaya. Maka semua dalam diri makhluk ini ketika timbul sifat-sifat kemuliaan, maka itu tajalli deparan, nampaknya sifat Allah yang nampak dalam dirinya. Sehingga ketika ada sifat Allah itu dalam dirinya, itulah yang menyebabkan dia mulia. Lamun cabut sifat nu sendiri telang. Contoh sifat apa? Ilmu. Sifat ilmu itu sifat Allah yang terpancar dari nur Allah ke tubuhnya, sehingga muncullah sifat ilmu. Maka ilmu yang disampaikan itu ilmu Allah. Maka ketika Allah cabut, maka hilang dia. Kemudian sifat al-jawad, sifat pemurah, sifatnya Allah yang nampak dalam dirinya sehingga dia jadi mulia. Maka semakin banyak sifat Allah nampak dalam diri seseorang, semakin mulianya seseorang. Paham kira-kira? Insyaallah. Jadi semua sifat yang muncul dari diri manusia berupa kebaikan itu pancaran dari sifat Allah. Sehingga semakin banyaknya sifat Allah melekat dalam dirinya, semakin tinggilah derajat kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, karena oleh sebab itu dijelaskan, wa may yatahalluq bi khuluqir rahman fa huwa fi salasil imtihan. Saya tidak tahu munculan sifat Allah le awak, makanya terpenjara di iru. Ya Allah. Mereka terpenjara, susah kanya. Maka ketika muncul sifat Allah ini, sifat ilmu, sifat maha pemurahnya, sifat maha pengasihnya, maka semakin banyak pun pancaran Allah nampak dalam dirinya. Ketika semakin banyak nampak pancaran Allah, maka semakin tunduklah makhluk. Makhluk itu tunduk kepada kita bukan karena kita, tapi karena banyaknya pancaran nur Allah, nur daripada ilmu Allah, nur daripada pemurah Allah, nur pada maha penyayang Allah yang nampak. Itulah sebabnya semua makhluk ditunduk. Nah, yang kaidah baru, may yatahalluq bi khuluqir rahman fa huwa fi salasil imtihan. Saya ndik tahu nampakan sifat Allah sama haraman lek dalam awak, maka dia irup marak penjara, terbelenggukannya. Elias, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Ustaz mau dijelaskan, belum paham dengan kalimat seperti ini. Bagaimana mungkin terbayangkan Allah terlindung oleh sesuatu, padahal Allah adalah zat yang nampak karena segala sesuatu. Dan bagaimana mungkin terbayangkan Allah terlindung oleh sesuatu, padahal Allah adalah zat yang nampak karena segala sesuatu. Dan bagaimana mungkin Allah terlindung oleh sesuatu, padahal Allah adalah zat yang nampak sebelum wujudnya segala sesuatu. Masya Allah. Hebat lah. Jual es hebat. Maksudnya bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu, padahal Allah Subhanahu yang menzohirkan segala sesuatu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nampak dalam semua sesuatu, tidak mungkin terhijab oleh sesuatu. Tapi yang membuat terhijab itu adalah prasangka kita. Contoh, nah ini serius, kira-kira belik ke orang jani, belik. Lagu mentutup sematun tu, tutup. Berarti beli animal ke orang jani. Beli animal. Nah, dia beli animal ke orang jani. Lagu tertutup, kesakitan orang jani. Nah, memang Gunung Rinjani tetap lebih besar. Cuman karena mata kita ini ditutup oleh daripada dua jari ini, seolah-olah yang besar itu tertutup.
Begitu juga Allah zahir semua. Cuman yang membuat Allah itu terhijab pandangan nafsu prasangka kita. Nah, Allah itu memang besar, nampak, tetapi dia tidak ada yang menghijab Allah. Tetapi sesuatu yang lemah itu yang menghijab kita dari memandang Allah. Itu apa? Prasangka. Maka ulama menyampaikan bayang-bayang. Bayang-bayang pohon itu tidak bisa menghalangi sesuatu yang lewat. Tapi kenapa terhalangi kita lewat? Kena prasangka kita. Sangara ulah, sangara lepang, sangara ini. Nah, sang nih jalan. Karena misal kita mau berangkat berjuang, sang saya ke sini, saya biar saya melu. Nah, sang ini yang menghalangi seolah-olah Allah itu tidak kuat. Allah. Tidak Paham maksudnya ya? Insyaallah. Bagus, ini hebat pertanyaan. Waalaikumsalam. Riso, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar satu kepercayaan yang luar biasa dari kawan-kawan atau bahkan dalam ahbab sendiri yang sudah lama berkecimpung dalam usaha ini, meyakini, mempercayai 100% tentang yang namanya hari arah satuparan hari Bondong. ayu uning bara nih hari apa lebaran Ayu punya ayu bukan di antara ahbab saja tapi dari kalangan tuan guru jaga juga katanya punya kitab. Nah, sumber kitabnya itu punya dalil yang jelas apa tidak. Bahkan mungkin di antara ahbab di sini juga ada punya kepercayaan seperti itu. Sehingga besok saya mau bangun rumah pondasi kata, oh jangan, harinya tak baik. Namanya biasa itu hari bencana katanya. Gimana itu Pak Ustaz? Bagus. Jadi bagus ya. Jadi dia jelas. Jadi memang ada dalam tahap ilmu kewalian itu ilmu huruf namanya. Yang nanti satu lagi kita akan belajar. Ilmu huruf ini ilmu membaca alam semesta. Namun dua paham ilmu huruf, ketahuan gerak alam semesta. Tetapi ilmu firasat, ilmu takdir, ilmu huruf, ilmu ayu mengkam itu tidak bisa merubah takdir Allah. Dia kita yakin ini. Jadi ini memang itu ilmu. Tapi ilmu ini tidak bisa merubah takdir Allah. Ini banyak salah paham. Maka tempat kesalahan ini memberikan ilmu yang bukan pada porsinya. Memang ilmu itu benar, tapi bukan untuk konsumsi orang awam sebenarnya. Sebagai ilmu saja, karena ilmu itu tidak bisa merubah takdir Allah. Sama kayak firasat para ulama, para wali, bahwa besok ini terjadi, tidak bisa kita hindari. Kalau memang jatah kita akan kena semua. Maka kemarin sudah lewat, sawadikul himam la tuhrikus suwad akdar. Semangat yang kuat, ilmu yang hebat, mujahadah yang kuat tidak bisa merubah takdir Allah. Ini harus paham. Nah, baru ilmu syariat, ini ilmu tauhid. Lamun tahu menuntan, tondar akan mati. Nah, tentu. Dan kita yakin ini, miskin dan kaya tidak bisa diberantas. Orang yang mengatakan saya mau berantas kemiskinan itu nisab untuk nenek. Karena kemiskinan itu ketetapan Allah. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Dalam Al-Qur'an, Allah yang memberikan jatah rezeki yang banyak bagi orang, Allah juga yang membagi rezeki yang sedikit bagi orang. Jadi tidak bisa diberantas. Begitupun kejahatan tidak bisa diberantas. Saya akan berusaha mengentaskan kejahatan. Berarti dia paham tauhid nenek no. Kejahatan itu sampai hari kiamat tetap ada. Kenapa? Iya gawin harap setan. Tugas kita hanya berjuang supaya kita selamat.
Soal lamun dek berjuang, si je pelito latek si setan merantan mainan anak meong. Karena itulah dakwah ini untuk menyelamatkan diri kita saja. Nah, lamun dek tetap stabilan iman yakin dengan cara mempertahankan iman ini, maka kita akan tergeret. Betul, kita akan tergeret. Sehingga kalau kita lemah dalam mengemban tugas dakwah, maka yang pertama kali dihancurkan adalah keluarga kita. Serius dengan seistiqomah dalam dakwah, lamun bilin dakwah, nding gemes aman iru. Ini janji Allah nih baru, hadis baru, zallan zalilan, dia akan dihinakan terus oleh Allah. Bagaimana cara dihinakan Allah? Dia akan terus diperbudak orang kafir. Jangan coba-coba. Kenapa? Orang sudah keluar jalan Allah ini, dia otomatis jadi wali langsung. Wali namanya tingkat ahbab. Dalam kitab Tabaqatul Auli. Jadi orang sudah masuk dakwah ini, dia langsung jadi wali. Bagaimana buktinya wali? Dia ditanamkan risau kepada umat. Benar ya Allah. Karena yang tahu risau umat menjadi wali nenek. Nah, ya Allah. Tapi ketika dia mundur jadi wali, maka Allah marah. Ia terkena hasanatil abrar sayyatil muqar. Orang sudah dekat kemudian menyakiti perasaan itu jauh lebih besar kemarahan Allah daripada orang yang belum dekat. Nah, maka lamun tua maju pantang mundur. Ya Allah. Mati ya Allah. Arab pensiun jadi wali. Dek. Arab pensiun jadi wali. Sekarang. Nah, ingat bagaimana hebatnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dia nabi, tapi berusaha meninggalkan umatnya Allah tarbiyah ditelan ikan. Benar. Ini wali-wali nenek, namun coba pelai-pelai dakwah. Ini diharap selamat dunia akhirat. Sumur hero, ya Allah. Allah. Insyaallah ya. Mati berdoa ya Allah. Siap, ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah, apa nama alam tempat ketemu sama Allah? layak. Itu bukan layak. Bukan jawaban. nah, jadi gini, ini lapisan dijelaskan dalam kitab Siratul Zulam, kemudian dalam kitab Iqazul Imam, lapisan-lapisan alam. Ini Nabi dong ya dait ya. Sebenarnya kita semua bisa sampai ke sana. Allah. Lagu mubarak nanti alam, lagu karing milih apa dia serius. Tapi serius kira. Allah. Pertama, alam yang kita alami sekarang namanya alam syahadah. Alam syahadah ini ketika kita tawajuh kepada Allah, maka diantar oleh guru sampai kepada alam jabarut. Ini belum alam akhirat, alam jabarut. Nanti alam jabarut ini naik lagi, kita menuju alam malakut. Di alam malakut ini naik lagi menuju alam lahut. Nah, naik lagi menuju alam nasut. Naik lagi menuju alam nahut. Nah, iya tadi Sidratul Muntaha. Nah, ini langsung bimbing. Sehingga Rasulullah menyebutkan Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku hanya mengenal Allah dengan Allah. Arabtu Rabbi ya wah alam nenek katanya. Iya kita pembahasan alam Rabbani. Alam apa Ran? Alam Rabbani. Alam Rabbani. Nah, jadi ini kan serapuan ini baru tembus alam sadar wah hebat kami peran diri. Sembahyang. Astagfirullah. Nah, jadi semua butuh Pengorbanan. Caranya sampai bagaimana? Sekik doang, injak nafsu. Langkah bernafsu di dunia sampai oleh alam jabarut. Alam sekik no. Ya Allah. Kagak berangkat ya kan. Jadi ingat, namanya cinta dunia itu bukan tak punya apa-apa. Jangan salah paham. Nek cinta dunia, nek rumah dunia bukan itu. Nak cinta dunia itu artinya nek malas taat. Nah, walaupun 5
triliun kepeng dia merasakan cinta dunia. Enggak bro, kalau dia sakit, apa sujud cinta dunia. Nah, jangan salah paham. Yang namanya cinta dunia itu yang malas taat sujud kepada Allah. Nah, jadi ingat baru pertama alam syahada, kemudian alam jabarut, alam malakut, alam lahud, alam nasut, alam nahud. Nah, jadi tembus alam. Nah, jadi nanti di alam itulah nanti kita diperkenalkan oleh Allah dengan makhluk-makhluknya di sana. Itu untuk ngaji. Nah, ngaji di alam sana. Sehingga ngaji semenit, mararun ngaji, irap ngaji dulu, ngaji sebulan. Jadi lamun wata wala menit pokok enggak doang ketahuan ilmu sapuan. No badai ni ketahuan dia mulai lampak. Wah, lalu macam-macam nampak dia. Kenapa? Marun TV dan seperti itu sendiri. Nah, dari Sedeman berketuan ketahuan dengan. Namun dia tahu jawaban, dia berketuan sendiri. Dia berbicara berketuan. Allah. Enggak, burung dagang bakar siapa coba. Jadi jangan salah paham. Ini salah paham. Saran dengan tinggalin dunia itu, dia boleh kepeng, dia boleh balik dah. Yang namanya meninggalkan dunia itu meninggalkan ladai kepada Allah. Karena miskin itu adalah pilihan Allah. Kaya pilihan Allah, sehat pilihan Allah, sakit pilihan Allah. Jadi ia kena raditu billahi rabb. Rida betul kerja nenek. Jadi sugih, alhamdulillah. Dari jelang, alhamdulillah. Dari sehat, alhamdulillah. Miskin, alhamdulillah. Tetap stabil. Kenapa? Aku pajak nenek. Aku rupiah dunia, nenek tanggung jawab. Nah, ia yakin. Sehingga lihatin ini darah geli, bimbang-bimbang. Darah khawatir, darah susah. Karena orang susah ini orang yang tidak yakin Allah itu ada. Jangan lupa bahwa nenek maha kuasa. Betul kuluk nenek kuasa di awak. Sehingga baru permasalahan sekali wah khawatir. Baru sini ngeremeng dong takut. Iya, baru dia ngeremeng dong takut. Padahal Allah kuasa, oleh itu kan Allah maha besar. Maka ketika kita paham yang nah, ayo ada lagi yang bertanya. Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah kita jadi ketemu saya buka sifat Allah Ta'ala baru. Sifat apa sandit kanggo turut sifat Allah. Nah, ada sifat Allah sandit kanggo turut. Nah, sifat Allah yang banyak, al-mutakabbir. Yang sifat yang membanggakan diri. Kemudian al-muhaimin yang maha merendahkan. Kanggo turut. Al-muzil yang maha menghinakan. Al-mudir yang maha menghancurkan. Luwe dan kanggo tu. Yang boleh diturut itu sifat-sifat yang memang untuk sifat yang dimiliki oleh makhluk seperti Ar-Rahman, kemudian Al-Mu'iz, Al-Muhsin, Al-Mujid, kemudian Al-Adil dan banyak sifat-sifat yang lain. Namun bahas sikit-sikit, ia mun rahasia lamun milih ngendian jong nenek, empuh apa saran nenek? Milih. Contoh, milih sehat. Ya Syafi, ya Syafi, ya satu sekali mengendian, ya Allah sehatan. Milih sugih, ya Goni, ya Goni, ya Gompo. Nah, milih pertolongan, ya Nasir, satu sekali mengendian ya pertolongan. Maka walillahi asmaul husna fad'u lahu. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah sesuai namanya. Nah, milih ngendang kekuatan, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi. Satu sekali ngendang terus. Ya Allah, beri saya kekuatan. Boleh. Waalaikumsalam.
ketika Rasulullah datang kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika bisa Isra Mi'raj juga apa bahasa pun katakan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Pertama kali asal. Kan ada kan di dalam at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Enggak entah. Kemudian setelah ini sebelum bertemu. Setelah bertemu dengan Allah, maka itu kalam Rabbani yang main. Kalam Rabbani itu adalah hati ke hati. Amarantal, tidak kirim SMS. Ararun SMS itu sukun. Lakukan paham. Sukun tulisan. Kalau misal Mas Darto, di Malaysia tahu kan? Kirim SMS di Lombok, baca le Malaysia, ararun raya-raya, ararun suara, tapi kedengaran nampak di sana, nampak di sini. Ialah misal berbicara wahyu kajal Allah. Sebenarnya para nabi doang mau wahyu. Keterangan dalam kitab Sirajatul Ibn Naim, kita pun dapat secara langsung dari Allah lagu ndem paham berbitan nenek ngeros. Setiap saat Allah bicara dengan kita. Lamu tahu bukan nih, maka ia terkena alim hakiki. Al-alim hakiki ma yakhuzu ilmu min rabbi. Sak langsung petik ilmu nenek. Yang muntikat ilmu no sak dua, ilmu laduni, ilmu wahabiyah. Laduniyah, ilmu wahabiyah. Mbe buta Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran wajada ibadina min wajada ibadina wa 'allamna min ladunna ilma. Dalam surat Kahfi tanggal mana? Wa 'allamna min ladunna ilma. Kan kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Ini kitaran ilmu satabe yang Nabi Khidir yang tidak digunakan untuk menyampaikan kepada umat lain, ilmu laduni. Kemudian ada lagi ilmu wahbiyah. Wahab dan Ishaq wa Yaqub wal asbad. Kami berikan kepada Nabi Yaqub dan Nabi seterusnya. Wahab. Ini wahab ilmu wahbiyah. Ilmu wahbiyah itu apa? Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang akan ditugaskan untuk disampaikan kepada umat. Untuk dakwah dan rasul. Maka lamu istiqomah pikir umat, maka Allah akan berikan ilmu seperti itu. Wattaqullah yu'allimukumullah. Dalam surat Al-Baqarah juz ketiga. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah sempurna kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu secara langsung. Bighairi wasitatin, tanpa perantara makhluk. Ia dikena ilmu wahdiyah. Namun ilmu menilai, ilmu ta'allum. Ini dia eman harap apa belajar, ini dia masih tingkat anak TK. Ilmu belum seberapa ini. Belajar setahun ini. Maka nanti ketika mata batin kita dibuka Allah, kita akan ketemu di alam Jabarut. Bagaimana caranya sekik? Jangan cinta dunia. Kemudian latihan dalam doa balik menjentokon, tegak tokon ti. Nah, sering tarik nafas, Allah doang zikir. Fokus Allah saja. Lupakan keluarga, lupakan anak, lupakan istri. Lagu ingat ketika lupa, lamun bila tulak, baca istighfar. Astagfirullah. Tulak mana? Auntes kembali. Idina. Lamun penuh dia sebenarnya dibimbing satu-satu. Allah Akbar. Yinta ni latihan tak tahu kendalian diri. Yang pertama nih Ustaz. Lagi kapan-kapan milik langsung latihan dan nih. Ada yang saya kata biar alam Jabarut. Lakukan deman matang ngaji mesin deman tetuangan ngaji nih baru. Oh, pasti pun datang-datang. Nah, ketika besok ada laporan, bahwa saatnya naik kelas ini kan baru kemarin laporan baru itu olah sungguh nih selain bocorannya nyatain pentun Ustaz. Nah, serius kelas nyatain pentun yanta ya alhamdulillah bagian badin. Makanya lamun serius datang laporan jam nenek oh ini seperti itu ini orang serius
saatnya boleh diajak jalan-jalan ke Ramte Baru. Boleh. Masih ada waktu apa enggak jemaah? Lanjut sampai subuh. Kasih yang jauh. Kan sikit. Sampai jam 11 insyaallah. Waalaikumsalam. Perhatikan. Jangan lupa tahajud kembara. Nah, boleh. Kenapa nama Allah itu ada 99? Kemana satu? Pasti ada rahasia sana. Sebenarnya nih bukan nama Allah itu 100 bukan. Nama Allah itu 3.000. Lakukan ketajah di alam zahir siapa peristiwa. Betul. Satu separah gitu. Cuman dirahasiakan satu ilmu masyhur di kalangan umat. Tapi nama Allah itu tidak terbatas. Ini terbatas keluar. Nah, kapan kita akan mengenal semua itu? Ketika nanti sampai di tauhid asma, tauhid yang namanya nama-nama Allah. Maka Allah sendiri yang memperkenalkan namanya. Allah. Ini itu lagi begituan. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya dengan sesuai namanya masing-masing. Paham insyaallah ya? Insyaallah. Nah, ada kan sikit ya. Tungguan berduaan. Berduaan lah. Benar. Kan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai setiap tempat ada wali Allah. Jadi apakah kemarin dijelaskan kalau wali Allah itu tidak mati ya? Jangkauan untuk satu tempat menjadi wali Allah itu seperti apa? Dan apa syarat menjadi wali Allah? Wah, baru daftar. Kok daftar dulu judul? Jadi ingat radius wali Allah itu, radiusnya itu 40 orang. Satu orang wali Allah rohaniyatnya mampu menampung 40 orang. Wali Allah paling rendah ini. Mampu menangkal, menahan, menyelamatkan 40 orang. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim. Tidak akanlah mungkin Allah akan mengazab mereka sedangkan kamu wahai Muhammad ada di situ. Wa ma kana Allah yu'azzibahum wa hum bil ashari yastaghfirun. Dan tidak akan mungkin Allah akan mengazab mereka dan mana mereka di malam-malam senantiasa istighfar. Jadi ciri-ciri wali Allah itu gampang. Ciri wali zohir itu zohir sunnah dalam wujudnya. Wali nenek wano. Kemudian wali yang batin wabil sahar hum yastaghfirun. Malam-malam ketika menyeri mintakan ampun kepada umat. Ini ciri-ciri. Ini tidak ciri sakti. Kenapa sakti itu aib? Aib. Karena lamun nampak dari sakti nanti cenderung timbul riya. Dan itu paling dihindari oleh wali Allah. Dia mungkin wali nampakan diri kena. Tahu buka mana nampakan mana jin suman kenyang. Lamun tentu saya lemak kerja untuk terami. Saat kena hebat-hebat suruh datang roti. Kalau datangan roti dia mendau je tunggal. Lamun datangan emas permata je jin suman. Lamun tahu datangan roti biskuat disulut langsung kes. Soal jin yang tahu datang biskuat. Siap. Saya kena hebat-hebat tu silaturahmi. Coba datang biskuat dulu. Lamun kepiang tahun. Lamun kepiang tahun, emas tahun, permata tahun. Mung biskuat yang tahu. Biskuat roti biskuat. Cukup insyaallah ya. Besok minggu depan kita lanjut. Insyaallah. Saya ini jadi wali bawah di wali ini. Untuk yang belakang layar insyaallah. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Kita tanya bawah kan Kak. Perhatikan tak boleh. Jadi kita tutup sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari juga dan kita doakan guru-guru kita juga termasuk Maulana Syekh. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah ilmu Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita sangatnya nyambung dan sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Al-Fatihah.
Jangan masukkan dalam hati kita, Mas. Bawa-bawa curang. Maaf, aja saya